Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Ibadallah, usikum wa iyyakum wa iyaya bitaqwallah azza wa jalla. Haitsu yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang kembali dan senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, taufik, kemampuan melakukan ketaatan sehingga kita masih berada di rumah Allah di malam manusia di luar penuh dengan kesibukan dan kelalaian. Kita di sini bertafaqquh fiddin, kita dalami agamanya Allah, dan itu merupakan salah satu tanda keberuntungan dan tanda kemuliaan yang Allah berikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau hamba itu Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan hamba itu kesempatan memperdalami agamanya. Ini nikmat yang luar biasa jemaah, yang patut selalu kita syukuri dan patut selalu kita syukuri dalam segala bentuk dari anggota badan kita. Teringat saya dengan satu di antara banyaknya wasiat Al-Imam Abdul Walid Sulaiman Al-Baji ketika beliau menasihati anaknya. Beliau mengatakan kepada dua putranya, ihris al-ilm, kamu harus gigih untuk menuntut ilmu, fa innahu la yufdi bi sahibihi illa ila sa'ad, karena ilmu itu tidak mengantar pemiliknya kecuali kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yu'li wa yarfa'. Sedikit dari ilmu, kata beliau, itu bermanfaat. Banyak dari ilmu itu mengangkat derajatmu dan meninggikanmu di dunia dan di akhirat. Bacutna ilmu bermanfaat. Banyak Allah tinggikan derajat kita. Wa bihi tujillabul bir wa tujdanabu syubhat. Dengan ilmu itu, kata beliau, segala kebaikan itu bisa diraih, dan syubhat dan keburukan itu bisa dijauhi. Selawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala, mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan kajian tauhid dan akidah kita dengan kitab At-Tauhid fi Daw'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tauhid dan akidah bersumberkan pernyataan Al-Imam Al-Mujtahid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan terakhir yang kita kaji jamaah kaum muslimin, dan itu
yang kami janjikan jamaah di pertemuan sebelumnya ketika membicarakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Khalid ibn Zaid yang turun hujan di malam hari dan paginya baginda Rasul menyampaikan wahyu Allah tadi malam ketika hujan itu turun. Asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'min. Ada hambaku, kata Allah, tadi malam ketika turun hujan itu ada yang menjadi mukmin beriman dan ada yang menjadi kafir. Dan di situ baginda Rasul menjelaskan bagaimana seorang hamba ketika turun hujan tiba-tiba dia jadi sosok yang kafir. Ammal kafir, kata Rasul, yang kafir itu ketika turun hujan dia mengatakan mutirna binau'ikana, kami diturunkan hujan bi nau'ikana, karena posisi bintang di posisi itu. Kemarin kita jelaskan bi al-ba, huruf ba, satu huruf itu saja. Kalau dalam bahasa Arab bisa jadi zaidah, huruf tambahan yang tidak berarti tapi penekanan. Bisa jadi ghairu zaidah, memiliki 13 arti dalam bahasa Arab. Jadi tidak serta-merta kita menghukumi orang yang mengatakan mutirna binau'ikana kafir. Tapi ditanyakan dulu, apa maksudmu hujan itu turun karena posisi bintang itu? Kalau dia mengatakan al-ba, di sini maknanya bintang itu yang menurunkan hujan. Dia sebagai musabbib yang menjadikan hujan itu turun, dan dia tidak peduli adanya kekuatan Rabb Allah yang menurunkan hujan. Ini syirik besar, dan ini akidahnya kaum Sabaiyah di zaman Nabiullah Ibrahim diutus. Mereka beriman dengan benda langit dan mereka menjadikan benda langit itu sebagai penyebab apapun yang terjadi di muka bumi. Saya rasa Muslim tidak mungkin mengatakan kalimat seperti itu dengan maksud yang seperti itu. Orang Arab ketika mengatakan mutirna binau'ikana, ba bagi mereka itu ba ta'lil, sebab hujan itu turun sebab posisi bintang di rasi ini atau di posisi ini. Ini syirik kecil, karena menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ini yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya untuk kita kupas hukum sebab musabbab dalam tinjauan akidah dan tauhid. Ini mohon dipahami betul-betul, disimak sehingga tidak ada kekeliruan dalam pemahaman, dan bisa Anda menghukumi apapun bentuk sebab musabbab yang diyakini oleh umat manusia di luar sana atau kaum muslimin secara khusus. Akidah Islam jamaah kaum muslimin, kita hanya meyakini sebab itu dari Allah. Ini poin yang harus diselesaikan. Sebab itu Allah yang tentukan itu sebab. Kalau Allah tidak menghendaki itu dijadikan sebagai sebab, maka bukan sebab yang dibolehkan. Ini poinnya harus kita selesaikan dulu di tahap teori pertama. La sababa illa ma ja'alallahu lahu sabab. Tidak ada sebab yang dibolehkan diambil sebagai sebab kecuali Allah jadikan itu sebab. Itu makna dari Allah As-Samad. Kita gantung sama Allah.
keterkaitan kita, hubungan kita itu Allah. Kalau Allah kehendaki itu sebab, maka kita meyakini itu sebab syar'i dibolehkan. Kalau Allah tidak kehendaki itu sebab, maka itu bukan sebab. Nanti kita lihat hukumnya apa, syirik kecil, syirik besar, atau seperti apa. Kalau Allah kehendaki, ini semua umat beriman percaya ini. Yang sebab saja kalau Allah kehendaki, Allah jadikan tidak sebab, atau sebabnya tidak efektif. Karena itu kembali ke iradah dan kudrahnya Allah. 69 Al-Anbiya, Allah mengatakan apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah dingin dan keselamatan. Api itu sebab untuk membakar. Berarti coba api membakar. Tapi kalau Allah kehendaki api yang membakar itu tidak membakar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi dingin. Ini akidah kita. Kalau sebab Allah tidak kehendaki itu sebab, maka itu tidak jadi sebab. Saya pernah dengar satu tunggu dalam ceramah, ketika Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, mantum abu itu dunia jengkelbi kelidu pagabaan ng murillo yan hanang kuwi batara kuni yana. Allah memanggil nakirah maksudah, api yang khusus dipakai. Kalau Allah mengatakan ya naran, seluruh api dunia dingin. Tapi Allah mengatakan ya naru, jadilah dingin, kamu jadi dingin. Ya naru, jadi dingin. Tidak terbakar Ibrahim, mukjizat. Di zaman tabi'in ada juga itu yang tidak terbakar. Yang kita imani dalam riwayat yang sahih Abu Muslim Al-Khawlani, karamah. Dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu di negeri Yaman. Bara api yang membara dimasukkan, dia tidak terbakar. Karamah. Kita imani itu. Pergi beliau ke Madinah, masuk masjid Nabi SAW. Umar punya firasat kalau orang yang masuk masjid itu yang selama ini beliau dengar tidak terbakar dengan api. Datang Umar bertanya, "A'antahu? Apakah kamu orangnya?" Abu Muslim dengan tawadhu'nya tidak mengakuinya, mengatakan Abdullah ibnu Sab. Itu Abdullah ibnu Sab, Abdullah anik Majih kalau bahasa kita. Unsyidukallah a'antahu, aku mempersaksikanmu kepada Allah, apakah kamu orangnya? Baru beliau mengatakan, "Na'am ya Amirul Mukminin, aku orangnya." Dipeluk menangis Umar bin Khattab, itu karena api membakar itu sejatinya seperti itu. Tapi kalau Allah kehendaki tidak membakar. Jadi sebab itu dalam akidah kita kembalikan kepada Allah. Jangan coba-coba menjadikan sebab yang bukan sebab. Tiba-tiba ini bisa mendatangkan manfaat, atau menolak kemudaratan, atau menolak barakah, atau membuat ini kan, memberikan ketenangan kan. Kalau sekiranya Allah tidak kehendaki itu sebagai sebab, maka itu bukan sebab yang dibolehkan. Jadi ini poin pertama. Jadi dari dasar teori tadi bisa kita klasifikasikan, kita bagikan sebab itu ada sebab yang boleh, ada sebab yang tidak boleh. Sumbernya Allah tadi. Kalau Allah bolehkan itu sebagai sebab-sebab, kalau Allah tidak bolehkan maka itu bukan sebab. Ada yang Allah jadikan itu sebab,
Yang melakukan sebab itu mendapatkan pahala. Ada sisi ibadahnya. Itu namanya sebab syar'i. Baca-baca. Saya khawatir jamaah, pernah saya sampaikan di tempat yang lain, sedikit cepat. Bakji pupi katalah long nufu. Nah belum buat pertemuan tempatnya. Kalau Allah jadikan itu sebab, dan yang melakukan sebab itu mendapat pahala, itu namanya sebab syar'i. Hadisnya sudah pernah saya bacakan di ujung pertemuan yang lalu, ketika baginda Rasul mengutus satu batalion pasukan perang Sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang tidak dihadiri oleh baginda Nabi. Kalau baginda Rasul ikut serta namanya Ghazwah. Pergi mereka. Tiba di satu kaum mereka butuh makan minum, minta dijamu. Rupanya kaum itu tidak mau menjamu para sahabat dan tentaranya Rasulullah. Dalam kondisi lapar, haus, tiba-tiba mereka mendengar pemimpin kaum itu disengat binatang, terkapar, tersungkur, tak bisa bangun lagi. Datang mereka kepada para sahabat Nabi, hal minkum raqi, ada tidak dari kalian yang bisa meruqyah? Tiba-tiba satu sahabat, dan dia tidak sadar kalau dirinya itu mampu itu dan tidak punya kemampuan itu, tapi tiba-tiba Allah ilhamkan dalam dirinya, dia mengatakan ana arqi, saya bisa. Kawannya kaget, tiba-tiba udah jadi meruqyah. Pergi beliau, dibawa oleh kaum itu untuk meruqyah pemimpin mereka. Sampai di sana, beliau pegang tempat disengat itu, beliau baca Al-Fatihah. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ini sebab syar'i. Kalau Anda amalkan, Anda dapat pahala. Meruqyah diri dengan muawwidhatain, meruqyah rumah dengan Al-Baqarah, meruqyah rasa sakit nyeri itu disengat dengan Al-Fatihah. Tapi sebelum meruqyah, beliau mensyaratkan, kami minta dijamu, kalian tidak mau. Aku tidak mau meruqyahnya kecuali dibayar. Ini dalil jumhur mayoritas para ulama yang membolehkan memasang tarif dalam mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu agama. Kecuali mazhab Abu Hanifah saja yang tidak boleh pasang tarif. Pasang tarif itu ada deal sebelum kegiatan dilakukan. Tapi kalau amplop diberikan setelah kegiatan itu bukan dalil. Itu semua membolehkan. Itu dalil boleh pasang tarif. Ditanyakan oleh kaum itu, apa yang harus kami bayar? 30 ekor kambing. Nggak tahu minta rezeki kita surah Al-Baqarah 20 kambing. 30 ekor kambing. Baik, kalau dia sembuh kami bayar. Itu namanya ju'ala. Dalam muamalah kontemporer atau muamalah klasik, ju'ala, kalau sembuh baru dibayar, boleh. Rupanya dipegang, dibaca Al-Fatihah, sembuh. Bawa pulang dia kepada kaumnya, para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain tidak mau memakannya, padahal kondisi mereka lapar. Kita bukan ahli ruqyah. Bagaimana kita mengambil imbalan terhadap Al-Quran? Itu baju. Kembali ke Madinah, disampaikan ke Rasulullah. Baginda Rasul tersenyum bertanya kepada yang ruqyah tadi, wa may yudrika annaha ruqyah, siapa yang membuat kamu mengetahui kalau itu ruqyah? Dia mengatakan, saya tidak tahu, tiba-tiba saya dapati dalam diriku seolah-olah aku mampu itu. Rasul mengatakan, jangan kalian bagi kecuali aku punya bagian dari 30 ekor itu. Lunggu dia. Karena Rasul yang mengajarkan mereka Al-Fatihah, beliau berhak untuk mendapatkan bagian. Itu namanya sebab syar'i. Ada nilai ibadah. Yang kedua, yang Allah jadikan sebab, atau dari hadis disebutkan itu sebagai sebab, tapi tidak ada nilai taqarrub, tidak ada nilai ibadah. Ini namanya sebab mubah, boleh.
Apa itu? Bisa jadi kita ketahui sebab mubah itu dari sumber Nabi, hadis, seperti al-hijamah, bekam. Bekam yang berbeda. Tadawi ya ibadallah, kata Nabi, kalian harus berobat. Bukan tawakal itu sakit Anda tidak berobat, cari obat. Wa afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah, dan sebaik-baik obat yang kalian cari itu bekam, kata Nabi. Ini sebab mubah, bukan sebab syar'i. Dia cari yang bekam yang sunnah, bukan tidak berpahala. Kita itu pengobatan. Rasul mengakui itu sebagai pengobatan, tapi tidak ada pahala orang yang berbekam. Itu bukan sebab syar'i. Ada kawan-kawan kita itu ahli bekam, motor harus kita jadikan sebab syar'i. Saya bilang, kalau sebab syar'i, madhab Abu Hanifah tidak boleh pasang tarif. Lagi yang usah ke sebab mubah. Sebab mubah itu, sebab mubah al-asad, kata Quran, syifa li kulli da, obat untuk segala penyakit. Jangan tiba-tiba Anda penjual madu mengatakan jet madu berpahala. Ya, itu sudah salah kaprah. Itu sebab mubah. Apalagi sebab mubah yang diakui secara tajarub, eksperimen, penelitian, dibuktikan oleh manusia itu berfungsi sebagai obat. Itu mubah juga. Boleh kita, maka Rasul mengatakan tadawu ya ibadallah, cari obat. Tapi sifat obat yang mubah itu efektivitasnya langsung, mubasyir. Kalau tidak langsung, itu sebab yang diharamkan. Pernah barangkali jamaah ada orang sakit, kita sampaikan ke orang, nyo sakit, long je obat. Saya harus datangkan dia ke sisi Anda dulu. Dia mengatakan hana boleh dari hinol buah. Dari sini saya obati dia. Itu bukan sebab mubah, bukan sebab syar'i, itu batil. Karena sebab mubah itu harus langsung, jib obat langsung, busuk obat sembuh, itu sebab mubah. Dari dua penjabaran ini, saya rasa kita sudah memahami apa sebab yang dibolehkan. Yang Allah tidak menjadikan itu sebab, maka menjadikan itu sebab syirik. Ini belum kita kupas syirik kecil atau syirik besar. Ketika orang Arab mengatakan mutirna binau'i kana, hujan ini turun karena sebab bintang itu. Allah jadikan bintang itu sebagai sebab turun hujan ataupun tidak? Tidak. Kalau tidak, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab, walaupun meyakini Allah itu sebagai musabbib, penyebabnya, maka itu adalah syirik kecil, bukan syirik besar, Pak. Itu syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau dia mengakui Allah itu sebagai yang menjadikan itu sebab, itu bukan syirik besar. Nanti termasuk hukum tepung tawari atau apa namanya saja, ibu sijuk dan lain sebagainya. Itu sebab syar'i tidak. Kalau tidak sebab syar'i, Anda meyakini Allah menjadikan itu sebab ataupun tidak, syirik kecil. Jangan anggap remeh syirik kecil. Syirik kecil itu tidak diampuni juga, jemaah. Syirik kecil itu mu'adun binar, diancam dengan api neraka. Syirik kecil itu punya level dengan level dosa besar. Bukan perkara yang kita sepelekan, besar juga itu bagi kita, walaupun tidak mengeluarkan orangnya dari agama. Tapi kalau ta'alluqnya, keterikatannya dengan sebab yang tidak syar'i itu melebihi keterikatan dengan Allah, itu sudah jadi syirik.
besar. Ada yang menjadikan kuburan sebagai sebab manfaat atau menolak kemudaratan. Ta'alluqnya dengan itu jauh lebih besar dibandingkan Allah. Tapi ya dengan Allah anaya. Tapi yang kuburan enggak ya. Itu syirik dan itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Itu bahaya itu. Maka jangan jadikan yang bukan sebab itu sebagai sebab. Maka ini kita kembali jamaah kaum muslimin, kalau sekiranya sebabnya syar'i, kita bergantung dengan sebab itu, dan kita tidak lupa Allah itu yang menjadikan itu sebab, dan Rasul mengizinkan kita menjadikan itu sebab. Itu sah-sah saja. Ada yang berobat, pergi ke dokter, berusaha berikhtiar, memang seperti itu petunjuk dari baginda Rasul. Tawakal kita bentuk keimanan kita kepada Allah. Ikhtiar kita mencari obat itu bentuk keimanan kita terhadap Rasulullah berikhtiar, Pak, pergi mencari obat. Walaupun di penghujung hayatnya ketika menjelang wafatnya baginda Rasul, beliau memang tidak menyukai obat yang disuguhi oleh para istrinya karena rasanya pahit. Itu tabi'i, alami, natural bagi baginda Rasul, tidak suka obat pahit. Bertanya mana gala? Rasul nggak suka itu, tapi dipaksa oleh keluarganya, para istrinya, marah baginda. Itu menjelang akhir hayatnya baginda Rasul. Tapi secara hukum itu sah-sah saja Anda mencari pengobatan. Jadi jamaah kaum muslimin, ini kita selesaikan pembahasan contoh dari syirik ini, yaitu istisqa bil anwa'i wan nujumi, menjadikan turunnya hujan dan mengaitkan turunnya hujan dengan posisi benda langit dan bintang-bintang atau bulan-bulan. Kalau kita menjadikan itu sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan dalam syariat, dan kita meyakini yang menjadikan menurunkan hujan itu Allah al-musabbib, berarti hukumnya masih sebatas syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi kalau ketergantungannya kepada bintang dan benda-benda langit itu melebihi ketergantungannya kepada Allah, di situ berubah menjadi syirik besar. Anda bisa menurunkan dari teori ini semua yang orang jadikan sebab di luar. Katakanlah ini dalilnya ada, tidak ada dalil, berarti tidak syar'i. Tinggal kita hukumi bagaimana ketergantungannya dia dengan benda ataupun sesuatu hal tersebut. Maka di sini hadis Ibnu Abbas, qal mutiran nasu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan hujan, faqal asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Pagi ini ada manusia yang bersyukur. Kalau riwayat yang kemarin kita bacakan mukmin, riwayat ini syukur, wa minhum kafir. Maka ini yang mendorong mayoritas para ulama mengatakan ini syirik kecil, karena diibaratkan dengan lawan kata syakir. Berarti kufur ini kufur nikmat, bukan kufur kepada roh. Qalu hadhihi rahmatullah, yang mengatakan ini rahmat Allah. Ini Anda jangan fokus di turun hujannya, fokus di semua nikmat yang kita dapatkan setiap hari. Anda hari ini dapat gaji, kemarin dapat sesuatu, Anda dapat rezeki baru. Ketika Anda dapat itu, ada tidak Anda katakan hadza min fadli rabbi wa rahmati? Itu bentuk iktiraf dan ikram, sekurangnya dalam hati. Atau alhamdulillah, yang sering ke anak atau karena ada jelok jelang kibat, karena kita mau lagi di kami alhamdulillah.
Katakan ini sebagai bentuk syukur, tanda keimanan. Hadihi rahmatullah atau hadha min fadli rabbi wa rahmatih. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa nawmu kadza. Tapi ada juga yang mengatakan, dalam hadis ini disebutkan, sungguh sudah jujur rasi bintang itu karena dia mampu menurunkan hujan. Qad fa nazalat hadhihi al-ayah, maka turun ayat ini, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Allah bersumpah dengan posisi bintang, itu besar. Itu rahmat Allah. Bintang-bintang yang ada di langit menghiasi langit, yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ada 3 fungsi disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelontar untuk mereka syaitan-syaitan dan jin yang mencuri kabar langit, sebagai para api nantinya di hari kiamat, neraka, dan sebagai tanda-tanda yang dipelajari oleh manusia untuk mengetahui waktu, mengetahui musim, mengetahui pergerakan benda langit. Maka Allah bersumpah, ini perkara besar. Mawaqi'un nujum hatta balagh, hingga ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki kalian tapi kalian mendustainya. Dapat rezeki bukan syukur, tapi dapat rezeki tambah dusta ketika nikmat itu tidak kita nisbatkan kepada Rabb kita. Manusia modern kadang-kala menisbatkan nikmat itu dan menyematkannya kepada kecerdasan intelektualnya, kepada kesungguhan usahanya. Nyo berkat usaha lu, ini berkat kerja keras, ini karena ilmuku, seperti yang dikatakan oleh Qarun, wa utituhu illa min ilmin indi, yang diberikan kepadaku itu hanya dari ilmu yang aku miliki. Qarun, Pak. Nikmat Allah kita nisbatkan kepada selain Allah, itu awal kehancuran. Nikmat Allah kita sematkan kepada Allah, itu awal dari kebaikan. Maka jangan lupa itu, hadza min fadli rabbi, hadza min rahmati rabbi, ini rahmat dan kasih sayang Tuhanku. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, barang siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan karena rahmat Allah dan kemuliaan, kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala, fadzalika imanu billah, itu adalah iman kepada Allah. Hari ini dalam satu hari 5 kali turun hujan. Pernah tidak terucap dari mulut kita satu kalimat itu? Itu tanda iman, kata beliau. Li'annahu ya'lamu annahu la yumtir wa la yu'ti illa Allah azza wa jalla. Karena dia sadar dan mengetahui tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang memberikan sesuatu kecuali hanya Allah semata. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada, akan tapi orang yang mengatakan kami diturunkan hujan karena rasi bintang ini, wa kada ala man kana ba'du ahli syirk ya'nuna min idafatil matar ila annahu amtarahu nau'u kada, fadzalika kufrun. Seperti yang dilakukan oleh para ahli syirik dengan mensematkan turunnya hujan itu kepada rasi bintang, maka itu adalah kekufuran. Kufur. Jumhur para ulama sebagaimana kita jelaskan, mereka menganggap ini kufur kecil. Jadi kufur, nifaq, fasik, bid'ah, syirik, itu semua terminologi yang bisa dibawa ke makna besar dan bisa juga dibawa ke makna kecil. Ada syirik kecil, syirik besar, kufur kecil, kufur besar, fasik besar, fasik kecil, bid'ah besar, bid'ah kecil, nifaq, munafik besar, munafik kecil. Yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Beliau mengatakan kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'anna an-naum waqtu,
Rasi bintang itu kata beliau waktu, itu makhluk Allah. Wal waktu makhlukun lam yamliku li nafsihi wa la li ghairihi syai'an. Waktu itu makhluk Allah, dia tidak memiliki daya untuk dirinya, apalagi untuk selainnya. Makhluk nggak ada daya itu. Wala yumtir wala yasna'u syai'an, dia tidak bisa menurunkan hujan dan tidak bisa membuat sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Barangkali ini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara memahami konsep sebab musabab berdasarkan akidah dan tauhid yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.